ayat-ayat yang di dalam Quran yang ngomongin seperti itu. Ya, standarnya apa? Kalau cuma petunjuk, perintah, larangan, itu bisa aja buatan manusia. Tapi di Quran banyak ayat-ayat yang sudah dikonfirmasi sama sains zaman sekarang. Berarti kan ayat Quran itu tidak mungkin karangan seorang manusia. Iya. Itu yang harus diyakini. Karena Quran punya standar yang begitu tinggi, bahkan sains zaman sekarang mengkonfirmasi apa yang di dalam Quran, berarti Quran tidak mungkin karangan manusia. Kalau Quran sudah bukan karangan manusia, bagaimana caranya kita menolak gitu. Iya betul. Terus cerita apa lagi ya? Nah, selama kan buah berbiji, Allah melihat semuanya baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keberapa? 3 hari. Terus apa lagi? Yang 14, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang menjadi tanda menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari pada tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang. Kedua benda penerang itu apa? Matahari. Matahari dan bulan. Bulan. Matahari dan bulan. Ya, ini yang lebih besar untuk menguasai siang, yang lebih kecil menguasai malam. Kan itu matahari dan bulan kan? Iya betul. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya di cakrawala untuk menerangi bumi. Dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap, Allah mau melihatnya semuanya baik, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Hari keempat baru jadi matahari dan bulan. Ya kan? Iya. Hari ketiga udah ada tumbuh-tumbuhan. Ini maksudnya telat ngirim apa gimana? Gimana caranya? Tumbuh-tumbuhan bisa ada tanpa matahari, gimana caranya? Iya sih, blunder. Itu. Nah itu kok kalau di Katolik kan ayat ini dibacain pas mau Paskah gitu ya biasanya. Ya itu sempat mikir ini tadi yang bentuknya Allah gitu loh saya. Oh, ya udah. Tapi kalau di punya Yahudi ngomongnya apa? Nih, bisa dibedain. Kalau di Kristen kan jadi bingung, ada Allah, ada roh Allah, ya kan? Tapi kalau yang bahasa yang tanah gimana? Nih, ini yang saya pahami dulu. Sorry. Yang mana Pak? Ini yang garis bawah, garis merah. Ini begini of God's Tadi kalau yang Kristen ada Allah, ada roh Allah. Ya. Kalau yang Yahudi ada nggak roh Allah? When the earth was empty, ketika bumi masih kosong, gelap, di dalam pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ada God kan? Iya. Ada Spirit of God nggak? Nggak ada sih. Nggak ada. Apa? Di situ bilangnya apa? Divine presence hovered. Divine presence itu apa? Kehadiran ilahi. Kehadiran ilahi. Sama nggak kehadiran ilahi sama roh Allah? Enggak sih. Nah, udah. Kalau yang ini ada God, ada Spirit of God. Ada God, ada Spirit of God. Terus God-nya apa? God-nya apa? Sama kayak ini tadi berarti kok. Iya. Yang ini Kristen, itu Kristen. Itu ada Allah, ada roh Allah. Ini ada God, ada Spirit of God. Kalau ini ada God, bukan Spirit of God, tapi apa? Divine presence. Iya. Beda kan berarti kan terjemahnya kan? Iya beda. Tapi berarti kalau perjanjian namanya Kristen ya kok, kan dari sini juga berarti ya? Ya. Tetap tapi nggak langsung dari situ, lewat ini. Dirombak lagi. Septuaginta, terjemahan Yunani. Terus apa nih? Oh iya. Kalau yang di sini udah jadi begini, ini udah diubah-ubah terjemahan sama Kristen. In the beginning God made the heaven and the earth, but the earth was unsightly and unfurnished, and darkness was over the deep, and the Spirit of God. Nah, Spirit of God lagi sama ini, sama Kristen.
Karena ini terjemahannya udah dibawa sama Kristen. Orang Yahudi suruh baca ini mau nggak? Nggak mau. Iya, karena kan Kristen yang gantiin gitu Iya. ya. Nah itu. Jelas kan? Iya. Jadi Kristen menggunakan kitab orang Yahudi tapi menafsirkan dengan kacamata Kristen. Ini huruf ini ya kok. Apa? Huruf Ibrani. Ibrani. Hmm. Bacanya dari kanan juga kayak Iya, Arab. dari kanan ke kiri. Oh gitu. Iya. Ya, Oke. apa lagi? Sama ini kok. Saya juga penasaran sama ini sih kok. Konsili-konsilinya Kristen dibentuk-bentuknya itu dari tahun berapa terus sampai terbentuknya kitab. Kamu kalau mau catat, saya sebutin. Aduh, lupa nggak bawa pulpen sih kok. Ya. Mel, bawa kan Mel. Kamu sana, ambil pulpen. Awas mic-nya. Oh iya ini ya. Mic-nya ambilnya bawa. Kasih Cing. Konsili 325 Masehi. Gimana nih? Atau saya sebutin aja, nanti kamu lihat videonya, kamu catat. Ya. Konsili 325 Masehi. Di Nisea. Ini saya. Menyatakan Yesus punya hakikat yang sama dengan Bapa. Oke, pertama. Yang kedua, konsili di Konstantinopel menyatakan Roh Kudus juga punya hakikat yang sama dengan Bapa. Oke. Konsili ketiga di Efesus tahun 431 Masehi menyatakan Maria Theotokos, bunda pengantar Tuhan ke bumi. Iya. Konsili Kalsedon tahun 451 Masehi menyatakan Yesus punya sifat ganda, sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Konsili Konstantinopel yang kedua tahun 553 Masehi bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus tanpa meninggalkan Kristus. Konsili yang ke berapa? 6 di Konstantinopel ya tahun 681 Masehi. Yesus punya satu kehendak apa dua kehendak? Konsili yang ketujuh di Nisea lagi tahun 781 Masehi. Bagaimana menyembah Yesus sebagai ikon. Nah, itu konsili-konsili. 7 konsili. Dari tahun 325 sampai 781. Berapa tahun tuh? 781 atau 787 ya? Lupa. 400 tahunan. 400 tahunan lebih. 787, bukan 781. Banyak banget. Tapi kayak gitu juga masih ada yang ini ya kok. Apa namanya? Ya itu meributkan, maksudnya kayak apa namanya ya? Kayak yang tadi Bunda Maria gimana ya kok? Theotokos, bunda pengantar Tuhan ke bumi. Iya. Tapi kok nggak semua Kristen memuliakan Bunda Maria, cuman Katolik doang gitu ya? Kok mau di Kristen nggak dipakai? Sekarang selama 3 tahun di gereja Katolik, Ardiansa sudah menyembah Yesus sebagai Tuhan belum? Kalau itu udah sebenarnya sih. Sudah. Jadi sudah mengimani bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, terus sekarang posisi gimana? Posisi ya sejujurnya sih emang pengen balik Muslim lagi karena kan saya pikir itu kan kayak itu tadi yang Trinitas kan dulu pernah kemarin tuh pas kan kalau di Katolik ada hari raya Trinitas juga. Hari raya Trinitas apa? Ada, kalau jadi di Katolik itu kok biasanya kayak ada hari raya Santa Maria diangkat ke surga sama apa gitulah. Ada juga hari raya Pentakosta sama Trinitas sih, seingat saya sih. Itu Saya baru dengar ada hari raya Trinitas. ada di Katolik ada setiap akhir Mei deh kayaknya deh. Akhir Mei awal Juni itu dijelasin kayak gitu. Terus? Itu romonya bilang kalian tidak akan pernah bisa menggambarkan Trinitas seperti apa. Karena itu Misteri. di luar batas kemampuan berpikir manusia. Tuh. Terus? Terus aku kayak mikir gini, lah di luar kemampuan kenapa bisa kayak gitu? Ya gitu kok. Berarti sekarang posisinya Ardiansa menyatakan Yesus Tuhan atau bukan? Sekarang bukan sih. Bukan. Ya udah, alhamdulillah. Nabi bukan? Ya kalau itu, ya kalau dari kecil kan emang taunya Nabi Isa ya. Enggak, di Bible, Oh, di Deuterokanonika itu, Yesus ngakunya Nabi atau Tuhan? Nabi dan Tuhan.
Sama buka Matius Tius ya kok. 13. Ayat 57. 57. Mereka pun kecewa dan menolak dia. Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di kampung halamannya dan di rumahnya. Itu lagi ngomongin apa? Yesus? Judulnya apa? Yesus ditolak di Nazaret. Yesus ditolak di Nazaret. Terus Yesus ngomong, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di rumah sendiri. Yesus kan dianggapnya asalnya dari Nazaret. Iya. Kalau Yesus bilang seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di rumahnya sendiri, sedangkan Yesus ditolak di Nazaret, berarti Yesus menganggap dirinya sendiri apa? Nabi. Nabi, ya kan? Buka Matius lagi 21. 21. Ayat 11. Ayat 11. Mana? Orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Orang banyak yang hidup bersama Yesus, yang bisa ngelihat Yesus, ngomongnya inilah Nabi Yesus. Kenapa orang Katolik zaman sekarang ngomong inilah Tuhan Yesus? Gitu. Tapi kalau Bible sebelumnya itu Tuhan bukan sih kok? Kalau yang ayat itu tuh Nabi, apa? Nabi Yesus. Yang mana itu ayat itu tadi? Yang ini kan Nabi. Kalau yang sebelumnya mungkin ada Tuhan. Lihat aja di sini. Nabi juga. Oh, Nabi juga. Matius 21 ayat 11. Nih, inilah apa nih? Inilah Nabi Yesus. Iya ya. Orang yang hidup bersama Yesus nyebut Yesus, inilah Nabi Yesus. Kenapa orang Katolik sekarang inilah Tuhan Yesus? Jadi Yesus di Bible sendiri nggak pernah ngaku Tuhan dan minta disembah. Kenapa orang Kristen sekarang menganggap Yesus Tuhan dan menyembah Yesus? Ajaran siapa gitu? Wow. Lagi. Kayak benar kok. Kalau ayat tambahannya itu seperti apa kok contohnya kok? Ini tadi yang 1 Yohanes 5 ayat itu ya tambahan. Oh. Itu kan yang sisipan. Iya, iya. Sudah Matius 17:21, Matius 18:11 itu kan juga ayat tambahan. Di Markus juga ada, di Lukas ada, di Yohanes ada, bahkan di surat-surat Paulus juga ada. Oh, ada juga. Ada. Tapi kalau antara surat Paulus sama yang 4 gospel ini, yang tulis duluan berarti yang mana kok? Yang Paulus. Paulus pertama kali ditulis tahun 48 Masehi. Sampai tahun 65 Masehi. Kalau yang 4 itu? Kalau yang 4 itu, yang pertama ditulis sama Markus duluan, ditulis paling cepat 65 sampai 70 Masehi. Oh. Yang Matius dan Lukas 10 tahun kemudian, berarti kira-kira tahun 75 sampai 80 Masehi. Yang Yohanes tahun 95 Masehi paling akhir. Nah, berarti kalau Paulus duluan yang ditulis, berarti kira-kira yang 4 ini terpengaruh sama tulisan Paulus atau yang Paulus terpengaruh sama 4? Kalau berdasarkan urutannya, yang 4 itu terpengaruh Paulus. Nah, Tapi kok bisa di belakang ya kok? ya itu yang nyusun kan bapak-bapak gereja. Oh. Nah, ini kan disusunnya bukan berdasarkan yang mana yang duluan ditulis. Iya. Nah, sama apa tadi ya? Lupa. Nah teman-teman, kamu tahu nggak kalau KTP kamu Islam? Enggak.
Enak nggak anggurnya? Enggak, kalau di Katolik cuman rotinya doang kok. Jadi Anggurnya kalau- enggak? Anggurnya romonya aja yang minum. Oh, Kalau iya betul. Nah itu kalau saya pikir ya kalau di Katolik, jangankan di Katolik deh, kayak Buddha, Hindu, Konghucu, mereka kan media ibadah mereka kan pakai asap dan api gitu. Itu ngikut siapa sih kalau Katolik gitu Pak? api dan asap. Iya. Kalau yang Katolik, setahu saya itu juga ada pengaruh dari orang-orang pagan sebelum ada Kristen. Kan semua Kristen. Iya makanya jadi Apa kalian. lagi pertanyaannya? Bentar. Ini pertanyaan apa catatan sih? Ada yang mau ditanyain juga sih kok. Coba apa? Bentar ya kok. Yang belum kejawab apa? Yang belum buat jawab. Terus yang paling Paulus sih, lebih ke Paulus ya, yang agak ganjel terus. Nah, ya udah kan tadi udah saya kasih tahu. Iya. Paulus bilang Yesus membatalkan Taurat. Yesus nggak pernah bilang membatalkan Taurat. Nah sekarang gini deh, caranya masuk surga menurut Yesus dan Paulus tahu nggak? Kalau Yesus yang pernah itu di gereja pas itu di khotbahin itu yang anak kecil dekat ke Yesus itu. Iya. Bilangnya apa Katanya, Yesus? Kamu harus bertobat seperti anak kecil ini. Terus apa ya? Ya gitu sih. Ya, Kan itu menurut pertobatan Yesus. Ya. Kalau menurut Paulus, Menurut Paulus, buka Roma. Roma, Roma pasal 10. Roma Pasal 10. 10 berapa kali? Ayat 9. Oh iya udah. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Nah, sama nggak dengan Yesus? Beda. Jadi orang Katolik pengikut Paulus atau pengikut Yesus? Paulus sih sebenarnya. Nah, sudah. Ya udah kan, jelas kan? Apa lagi? Nah, ini ada cuman belum kecatat waktu itu kok. Bentar ya, kok. Apa ya? Ya itu kayak yang Yesus kan kalau di filmnya bahkan di sini kan berdoa di Taman Getsemani ya. Terus saya mikirnya itu kok malah nggak doa dulu gitu loh, kayak yang teman saya tadi bilang kan dia menyerahkan dirinya sendiri, tapi kok kenapa berdoa dulu gitu sih, gitu aja. Ya berarti wajar nggak kalau dia Tuhan berdoa kepada Tuhan? Enggak Berarti kalau gitu Yesus Tuhan yang punya Tuhan atau gimana? sih. Tuhan ganda. Apa lagi? Sedangkan di Perjanjian Lama ada nggak konsep kalau mau selamat percaya pada Yesus sebagai Tuhan? Nggak ada. Kalau di Perjanjian Lama kalau mau masuk surga caranya gimana? Sama kayak Yesus, cara Yesus. Bertobat tadi. Bertobat. Mau dibaca boleh, Yeskiel 18. Sekian. Yeskiel 18 ayat 20-21. Orang yang berbuat dosa dialah yang harus mati. Anak tidak ikut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan ikut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima buah kebenarannya dan orang fasik akan menanggung akibat kefasikannya. Tetapi apabila orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup dan tidak akan mati. Orang fasik kan apa? Orang nggak tahu Pak. Orang yang berdosa terus menerus, orang fasik. Orang yang berdosa dan terus menerus aja kalau bertobat dan melakukan ketetapan Allah, dia hidup. Hidup artinya apa? Tidak akan mati. Iya. Berarti masuk surga bukan?
Iya, karena Nah, iya. ya kalau bertobat tadi itu ya. Iya, orang fasik, orang yang berdosa terus menerus, kalau bertobat aja masuk surga. Bertobat, Yesus bilang kan kalau nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk kerajaan surga. Apalagi Yesaya Yesaya. salah satu ayat 16 sampai 18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang-orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda, marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Judulnya apa? Perikopnya Ini ya kok, apa? ibadah sejati. Bukan. Nih, ada di bawah, ada lagi di bawah. Nggak ada sih. Oh beda. Oh jadi paling ya. diganti nih berarti nih. Oh Lihat gitu. nih. Coba lihatin sini. Lihat judulnya apa nih? Bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Kok diganti jadi ibadah sejati? Iya sih. Ini bukan ayat firman Tuhan, tapi ini perikop namanya. Perikopnya sih bisa berganti. Di sini bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Di sini perikopnya jadi ibadah sejati. Tapi kan di sini jelas. Ini kan artinya kan bertobat nih. Kalau bertobat, dosa yang merah seperti kirmisi atau merah seperti kain kesumba bisa putih seperti salju atau seperti bulu domba. Berarti kalau ada ayat begitu, perlu nggak ada orang mati harus mati di atas kayu salib untuk khusus orang lain? Harusnya enggak sih. Ayat 32 coba baca. Masih pasal 1 kok. Bukan. Sorry. Tadi di Yeskiel. Yeskiel lagi. Yeskiel 18 ayat 32 coba. 18. 18 ayat 32. Sebab aku tidak berkenan pada kematian seseorang, dengan demikianlah firman Tuhan Allah, bertobatlah supaya kamu hidup. Supaya hidup apa? Bertobat. Cuman kan nanti ini kok, orang Kristen kan denialnya ya udah sih itu kan perjanjian lama gitu, kita kan harus ngikutin perjanjian baru gitu, gimana kok? Tapi perjanjian lama ajarannya sama Yesus sama nggak? Kebanyakan enggak sih. Oh enggak, nah, Yesus tadi ngajarin bertobat. Oh iya yang itu ya. Iya kan, ini juga ngajarin bertobat. Berarti kan sama. Sedangkan Paulus, jika mulutmu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Berarti orang Kristen ngikutin Paulus atau ngikutin Yesus? Sedangkan Yesus sama dengan perjanjian lama. Ya kan? Iya. Terus saya ini kok penasarannya itu sama yang novel itu maksudnya gimana sih kok? Euripides apa ya? Sama itunya. Ada penulis novel namanya Homer. Ceritanya novel Homer tentang Odyssey. Ini ceritanya sama dengan Markus. Markus ayat? Ini pasal, ada ayatnya. ini. Pasal 20 ayat 7 sampai 12. Ini Odyssey pasal 10 ayat 12. Kalimatnya kan mirip. Cuma nama orang dan nama tempatnya diganti. Eutikus. Tertidur saat jatuh ini ya. Jatuh saat Ada lagi nih, banyak di sini. Nih perikopnya. Nih Odyssey Markus. Odyssey Markus. Mau foto boleh nggak kok? Hah? Mau foto boleh nggak? Jangan banyak. Enggak sih. Boleh. Boleh lah, tenang aja. Ini Markus menyadur Homer. Yang ini Yohanes menyadur Euripides. Yohanes. Ya. Euripides ceritanya tentang Dionysus, anaknya dewa Zeus.
Dewa. Nih judulnya dipoto dulu judulnya. Bentar, oh, Syukur-syukur kalau kamu bisa beli bukunya. memang beli di mana kok kayak gini? Amazon. Oh, kok kamu dulu dapat kayak gini dari mana sih? Kak? Amazon. Oh, Amazon. Ini di foto. Dionysian. Lukas selain menyadur Markus juga menyadur penulis novel namanya Virgil. Virgil. Coba yang ini dulu ya kok. Ini Yohanes, semuanya Yohanes. Iya. Maksudnya semua Yohanes terkirim dari sini. Nggak semuanya, nggak semuanya. Yang Markus juga nggak semuanya. Yang Lukas juga nggak semuanya. Jadi satu Lukas dia ngambil dari sumber sendiri L, ngambil dari Q, ngambil dari Markus, ngambil dari Virgil. Johannine. Yang ini berarti ya kok? Kalau Dionysius kan dianggapnya dewa, dewa anggur. Kenapa itu kok? Dewa? Dewa anggur. Oh, nama itunya. Penulis Yohanes mengambil ceritanya Dionysius sebagian gitu. Makanya Yesus kan pernah buat mukjizat mengubah air jadi anggur. Yang di Kana itu ya? Pernikahan. Ternyata sudah pernah diceritakan orang lain dengan Dionysius. Oh, sama ceritanya berarti ya kok? Ini disadur, namanya disadur. Kalau mau percaya kitab saduran ya monggo. Nggak ada yang larang. Yohanes. Elder. Yang paling bagus, kamu kan tadi udah foto nih. Cari di Amazon, kamu beli, kamu baca sendiri. Kalau yang ini kah? Itu judulnya Ini apa? Lukas ya. Lukas dan Virgil. Virgil itu siapa? Penulis novel dari Yunani. Lukas novel. Tapi ininya sama ya? Apanya? Penulisnya sama. Iya. Dennis R. MacDonald. Kenapa dia bisa nulis buku begini? Karena dia punya dokumennya Lukas, dia juga punya dokumennya Virgil. Ketika dibandingkan kok ada cerita yang sama. Nih juga ada lagi Gospel, Matius, Markus, Yohanes, dan Homer. Imitations of Greek epic in Mark and Luke Acts. Imitasi dari epic Yunani di dalam Markus dan Lukas dan Kisah Para Rasul. Banyak banget yang diituin. Ini malah pakai tabel ya. Tuh, pakai tabel tuh. Tuh, tabel. Ini juga ada ya. Jadi Kisah Para Rasul pun juga menyadur Homer. Martians. Nih. Kamu udah bisa baca Quran belum? Udah. 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 Karena kan saya dari kecil gitu, dari SD lah ya. Udah ngaji. Udah itu kayak di, kan kalau di Cilacap kan, terutama di kelurahan saya itu kan banyak ponpes ya kok. Saya juga ya aktif di pondok juga dulu sebenarnya. Cuma ya itu. Anak pondok murtad. Aduh. Christian Medals. Kalbitas. Homer.
serius. Belum? Iya. Serius, oh iya. Doamu dan Nah, apa lagi? ya guys. Oh iya, betul. Foto covernya. Kok bisa ya? Kalau bisa beli bukunya. Jauh banget kok. Ya, elah, orang online ke kemana-mana. Amazon bisa kan online. Oh, Seminggu juga datang. Homer. Berarti ada 4 ini kok. Nah. Iya. Saya itu yang kemarin yang suka ceritanya tuh si itu siapa tuh yang perempuan ya? Apa? Kak Wilda ya itu Wilda? kocak sih ya. Kenapa? Ya itu. Kamu naksir Wilda? Enggak. Oh, enggak. Bukan, cuman kayak menarik gitu loh kisahnya. Naksir juga nggak apa-apa. Lihat dari awal yang dia emang pinter ya kok dia. Pinter. Nah, dia kurus malam minggu. Iya benar. Apa lagi? Lagi nah, Udah cukup? yang Islamnya sih kalau paling. Boleh apa tanya? Apa ya? Kan mungkin kalau anak-anak yang sama, maksudnya lahir dalam sebuah agama tertentu gitu ya kok. Kayak misalkan si A nih, si A kan Kristen misalkan, terus dia kan nggak tahu asal usulnya tata ibadahnya dia itu yang ngajarin siapa gitu kan. Terus begitu juga dengan aku, saya itu apa kayak Isra Miraj gitu ceritanya gimana sih kok? Lah, kamu baca apa nggak? Baca Quran dan hadis nggak? Enggak, itu makanya. Enggak. Saya itu dari kecil baca doang, cuman nggak tahu ininya. Ya kan harusnya kan baca Quran, baca hadis, dengerin kajian, kan harusnya begitu. Isra Mi'raj itu kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW yang diperjalankan dari Mekah ke Baitul Maqdis. Itu namanya Isra. Dibawa oleh buruk, ya. Iya tahu. Dari Baitul Maqdis, Nabi diperjalankan sampai ke Sidratul Muntaha, melewati 7 langit. Yang bawa siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Di Sidratul Muntaha, Nabi menerima perintah untuk sholat. Ya ada cerita yang detailnya, nanti ketemu Nabi siapa, sholat dengan Nabi siapa. Nanti ketika menerima perintah sempat bolak-balik nego dari 50 waktu menjadi 5 waktu gitu. Itu adalah cerita apa? Cerita kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Yang ditanya apa? Yang ditanya itu tadi apa? Saya dari kecil itu kayak kurang mengenal sosok Nabi Muhammad aja sih sebenarnya sih. Kalau misalkan ya dulu saya emang rajin sholat, cuman kayak kurang belief sama Nabi Muhammad aja sebenarnya sih kok. Kurang beliefnya karena kurang baca atau kurang ngaji? Nggak tahu ceritanya terus. Ya, berarti kan kurang ngaji berarti. Atau kurang baca. Pernah baca Sirah Nabawi nggak? Enggak. Nah, terus salah siapa kalau gitu? Ya orang hidup. Salah siapa kalau kurang baca? Sendiri. Ya harus banyak baca lagi. Nah kamu baca Alkitab mau, tapi kenapa kamu nggak mau baca Sirah Nabawi?
sebenarnya motivasi kamu masuk ke gereja itu karena tertarik dengan mereka atau karena kamu malas sholat? Sebenarnya malah sholat sih nggak juga, tertarik ke merekanya aja gitu loh, kayak di kehidupan orang-orang gereja kan mereka welcome ya. Sedangkan aku dulu di muslim itu kayak Cuek-cuekan. dewek-dewek bae lah gitu kan. Iya. Enggaknya itu. Iya. Nggak saling merangkul juga gitu kan. Terus kayak NU sama Muhammadiyah itu sering tarung gitu. Tarung apa? Iya, kok. Tarungnya paling masalah rokok. Enggak. Yang iya tuh ya. Sarung iya. Tarung apa sarung? NU Muhammadiyah itu sebenarnya sama-sama ahlu sunnah wal jamaah. Cuman mereka punya beberapa perbedaan, hanya masalah fikih, mazhab gitu-gitu. Tapi kalau ditanya nih, orang NU dan orang Muhammadiyah, coba tanya dua-duanya, Tuhannya siapa? Tetap Allah. Sama kan Allah. Nabinya siapa? Ini Muhammad. Sama, Nabi Muhammad SAW kan. Iya. Kitabnya apa? Itu Quran. Quran. Sama. Ya udah. Apa bedanya? Paling itu ya. Bedanya. Kalau terawih. Ya itu kan hanya masalah fikih sedikit lah. Bedanya hanya ada NU, ada Muhammadiyah, itu hanya karena mereka mau mencapai tujuan di bidang tertentu. Gitu. Masing-masing punya fokus di bidang tertentu, bidang apa gitu. Oh, udah gitu. Tapi NU tuh ini ya kok belakang-belakangan ini kan viral tuh si siapa itu namanya? Nah itu udah masalah Gus politik. Miftah kali ya. Yang enggak, yang Oh, pejuang Gus Esta Miftah. itu. Ya seketika itu kan waktu itu saya lagi rajin-rajin di gereja terus mandang orang kayak gitu, batinku, apaan sih kok kayak gitu, kayak kok Ya gitu, kebetulan katanya aja dia Gus. tokoh publik. Iya, masih katanya Gus kok kayak gitu kan. Iya kebetulan aja dia tokoh publik, terus kemudian dia berbuat begitu menjadi sorotan. Tapi ada nggak kalangan dari agama lain yang misalnya bukan tokoh publik tapi kurang lebih sama dengan Gus Miftah? Ada nggak kira-kira? Harusnya ada sih. Ada. Nah, makanya kita melihat sebuah agama jangan lihat orangnya, lihat ajarannya. Untuk melihat ajarannya, baca, ikro kan. Betul. Nah, apa lagi ya? Ikro itu tidak hanya membaca, tapi juga bisa apa? Mengamati. Mengamati artinya apa? Belajar. Apa lagi soal Islam? Syirik, benar kok. Ini aku mau cerita dulu ya. Sebenarnya kan latar belakang nih. Saya kan anak keempat nih, anak keempat dari 4 bersaudara. Paling kecil. Jadi iya. Jadi tuh kakak-kakak saya kan perempuan. Perempuan itu saya sama mereka itu beda ayah sebenarnya. Ya. Jadi ibu saya itu nikah 3 kali kok. Tapi itu enggak nikah sama yang pertama kan menghasilkan 3 itu tuh yang cewek itu. Nikah pisah tahun 2000, terus nikah lagi sama ayah saya 2001. Terus nah yang suami ketiganya itu kan temennya SD gitu kan, teman kecil kan. Itu dia ngakunya sih kok, ngakunya dulu itu dia berguru ke Banten. Banten itu punya ilmu apa aja namanya? Enggak bukan. Ilmu laduni gitu kan. Terus Pernah dengar nggak sih kok? Pernah. Nah ya. Terus? Lah itu. Dia itu dititipin keris gitu kok. Dititipin keris. Itu kan termasuknya sihir gitu ya. Masih terus aku mikir, lah kok katanya orang berilmu agama tapi malah peliharaannya keris gitu loh. Jadi tuh ibu saya dulu tuh setiap kali malam Jumat Kliwon itu harus ngasih makan apa bunga 7 rupa ke kerisnya itu kok. Dan aku pernah lihat sendiri makhluknya itu kok. Pernah lihat? Pernah. Seperti Tuh, apa? orang gede tinggi dari keris kan bentuknya ada yang panjang, ada yang kayak ular. Ya itu sih. Melihatnya di mana? Kakek-kakek juga ada. Kan di atas lemari itu. Jadi kalau nggak dikasih makan itu bunyi kok. Terus? Ya itu terus aku buka kamar orang tua, Waktu kamu lihat gimana? Dia ngeliatin kamu gitu? ngeliatin marah dia kok. Oh marah. Enggak kayak. Lapar. Iya, mungkin dia ngomong sih enggak, cuman ngeliatin doang kayak nggak dikasih bunga gitu aja sih. Iya gitu, paling sirik gitu. Kayak gini, ketika kamu melihat sesuatu seperti itu, kamu cari di Islam ada nggak ngajarin begitu? Iya enggak. Kalau nggak ada ngajarin begitu ya sudah, berarti itu bukan ajaran Islam. Tapi di sisi lain, ketika dia punya keris itu, yang aku lihat ya kok, itu tuh aura rumahnya itu jadi gelap gitu loh kok. Jadi emang iya bener orang tua Kalau saya. rumah gelap itu mungkin karena lampunya kurang gede kali wattnya. Bukan. Enggak bukan. Tinggal ganti aja lampu yang terang kan juga terang. Enggak, kayak orang tua itu sering berantem gitu ya. Panas gitu. Hawa dingin enggak? Hawa dingin. Intinya enggak adem aja gitu loh kok. Iya iya. Terus Iya, efeknya dari situ. rumahnya pernah dipakai buat sholat nggak?
Pakai sebenarnya. Pakai botol. Yang aku heranin tuh dia rajin sholat, tapi kok megang keris gitu loh. Dimandiin juga kok tiap Jumat pagi, Jumat Kliwon pagi dimandiin pakai air kembang juga. Oh. Tuh. Terus apa itu yang bikin kamu keluar dari Islam? Enggak juga sih, bukan. Ini saya cuma cerita doang ya itu sih. Apalagi ya. Nah gini aja, yang penting kamu kalau mau belajar Islam, belajar dari ajarannya. Di Islam hukum itu dari Quran, hadis sahih, ijma ulama, qiyas. Udah, jangan lari dari sini. Qiyas itu apa kok? Qiyas itu ilmu analogi, perbandingan dengan kasus-kasus sebelumnya gitu. Kalau nggak ada dari sini, ya sudah berarti itu bukan ajaran Islam. Jadi kamu patokannya ke sini aja. Baca Qurannya, baca tafsirnya, baca hadis sahih. Nanti lama-lama ketika kamu sudah tahu konteksnya, konteks besarnya, jadi ketika kamu melihat sesuatu yang berbeda dengan apa yang sudah kamu pahami dari Quran dan Sunnah, ya sudah kamu tinggal bagaimana mengambil sikapnya gitu. Jangan melihat Islam dari orangnya begitu aja. Iya benar sih, kayak itu mungkin orang-orang lain juga melihat Islam yang non Muslim ya. Ya kebanyakan dari orangnya sih. Iya, sama sama gua dulu. Gitu. Ujung dulu ngeliat Islam dari orangnya, 5 tahun nggak masuk Islam. Tapi sempat ada rasa benci nggak sih kok sama orang Islam? Enggak, dulu sih nggak benci. Cuman karena Islam banyak di framing aja. Kok berarti di Cilacap juga pas itu pernah? Jalan Sodaya. Dekat stasiun. Iya. Oh. Ngarep Gadean. Yang hijau itu ya dekat pasar gede toh? Iya. Iya tahu. Ngarep Gadean pokoknya, seberang Gadean semua. Temanku juga ada orang situ sih kok. Cuma dia. Kan anak gua apa sebenarnya? Mes polisi kan? Ya udah. Mes polisi, bengkel sepeda, satu rumah saya. Papa saya tuh dulu punya toko di rumah, namanya Toko Edi. Tokonya namanya. Nama tokonya Toko Edi. Cuma tanya ibunya, pernah nggak Toko Edi gitu? Ya. Tahun berapa tuh? Terus punya kios di pasar, punya minimarket di depan bioskop Sinar. Sinar ya. Tahu Sinar Sinar? sekarang nggak ada sih kok. Udah nggak ada ya? Udah hilang. Terus nggak ada bioskop berarti sekarang di Cilacap? Area Brookmansing bukan sih? Bukan, Sinar kan deket ini, dekat alun-alun. Enggak, udah nggak ada. Udah nggak ada. Jadi sekarang Cilacap nggak ada bioskop. Adanya di Pasar Gede tapi di bagian depan yang gedung baru. Bioskop apa? Studio 21. Bukan, enggak bagus kok namanya apa ya? Aku lupa. Ada cuma ada. Misbar bukan? Bukan kok. Oh, bukan Misbar. Lupa. Berarti orang Cilacap kalau nonton kemana? Ke Purwokerto gitu? Iya, mayoritas Purwokerto. Saya juga mainnya ke Purwokerto sih dulu sih. Dulu ada 2 tuh. Oh, dulu langganan nonton itu. Itu bioskop Sinar sama bioskop Bineka tuh kalau nonton film. Kalau di film itu jagoannya datang, pada tepuk tangan tuh. Nonton film, nonton bioskop ada kelas-kelas ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Itulah buat maju. Ya wis siki kepriwe? Karepe kepriwe siki? Karepe aku. Nah itu. Apa ya? Kencot mangan madang. Oh iya, bentar kok ini lupa kelewatan. Apa? Saya kan pas itu pernah lihat konten di IG kan. Kontennya itu, apa? aduh lupa punya orang lah pokoknya terus nyindir tentang Idul Fitri. Kenapa? Katanya di Alkitab emang ada Idul Fitri ya kok? Walah itu. Nggak tahu. Ya Itu sih mereka. kalau mau itu hanya cocokologi dari filologi aja. Tapi kan konteksnya yang dari Bible kan bukan tentang apa namanya umat Islam yang merayakan hari makan setelah puasa Ramadan sebulan. Cuma filologinya aja. Terus apa tadi lupa. Ini kok paling sih. Al-Quran itu pernah direvisi nggak sih kok? apanya direvisi ayatnya? Ayatnya, ya apapun itu mesinnya. Pernah tahu nggak ayat apa yang direvisi? Pernah baca nggak? Nggak ada sih harusnya ya. Ya udah. Ya itu makanya itu kalau orang-orang Kristen. Yang mana? Yang dicetak di Kairo tahun 1924 gitu? Itu bukan maksudnya? Iya pernah dibahas sama orang di IG pernah makanya itu. Nih. Kalau orang bahas begitu, harusnya dia bisa menunjukkan Quran sebelum Kairo 1924 itu seperti apa, Kairo hasil cetak di Kairo, Quran cetakan Kairo 1924 seperti apa, dibandingkan yang direvisi yang mana, harus begitu kan. Tapi kan orang-orang yang bahas begitu kan nggak pernah begitu. Cuman ngomong doang, Quran direvisi, dicetak di Kairo tahun 1924, yang dicetak di Kairo 1924 itu yang mana maksudnya? Itu adalah yang mengikuti Rasam Utsmani. Apa itu Pak?
Loh, nggak tahu. Enggak tahu. Makanya itu. Belajar. Makanya juga harus tahu dong sejarahnya agama sendiri. Quran ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, kan dibacakan ayat-ayatnya ini sama Nabi ini, dilafazkan ya, bukan kalau dibacakan kesannya seolah-olah membaca dari tulisan, dibacakan dari ingatan. Nah, artinya kan dilafazkan. Itu sama sahabat-sahabat kan ditulis, dicatat. Ya. Nanti sahabat-sahabat yang nulis nyatet itu ditanya sama Nabi, coba lu ulangin baca. Kalau dibacanya benar, baru boleh disimpan catatannya. Ya, jadi dicatat tapi masih terpencar-pencar. Ketika Nabi wafat, barulah ada penggantinya Nabi namanya sahabat Abu Bakar. Dia memerintah selama 2 tahun. Ketika dia memerintah 2 tahun, ada perang di Yamamah. Banyak yang ikut perang di sana penghafal Quran. Ketika perang itu banyak penghafal Quran yang meninggal dalam perang itu. Sahabat yang lain, Umar bin Khattab, bilang sama Khalifah pada saat itu Abu Bakar, ini banyak penghafal Quran yang meninggal dalam perang Yamamah. Saya khawatir kalau nanti Quran jadi nggak bisa ada yang hafal lagi, nanti nggak ada yang bisa melestarikan. Gimana kalau ditulis dalam sebuah mushaf? Mushaf itu artinya seperti kitab yang kita kenal sekarang. Akhirnya disetujuin, dikumpulin lah orang-orang penghafal Quran, diketuai sama sahabat Nabi namanya Sa'id bin Zabit. Dia yang paling dekat dengan Nabi yang menulis Quran. Tim ini yang menerima setoran ayat-ayat dari orang-orang yang punya catatan. Nah, ketika setor ayat, ada syaratnya, minimal harus ada 2 saksi dan bacaannya benar. Harus benar berarti kok. Nah, udah diterima nih, baru dicatat dalam satu mushaf Quran. Udah jadi master, disimpan sama putrinya sahabat Umar bin Khattab. Putrinya namanya Hafsah. Hafsah juga istri Nabi. Disimpan selama 10 tahun, zaman Umar bin Khattab masih menjadi khalifah. Setelah digantikan oleh sahabat yang lain, Utsman bin Affan, dia memerintah selama 13 tahun. Di masa pemerintahnya Utsman ini, ada perang lagi di Azerbaijan. Salah satu panglima perangnya pulang lapor ke Khalifah Utsman. Di sana ada orang sama-sama Muslim baca Quran, bacaannya beda, tapi bukan beda tulisannya, tapi beda dialeknya, dan mereka ribut gitu loh. Terus saya sama sahabat Utsman, tim yang dulu dibikin sama Abu Bakar dibentuk lagi zaman Utsman. Disuruh orang-orang setor lagi, tapi pinjem master yang disimpan oleh Hafsah. Udah jadi master kan, masternya dipakai sebagai dasar, kemudian di-store lagi, disalin lagi, dibikinlah beberapa salinan. Beberapa salinan ini yang dikirim ke tempat-tempat yang dikuasai oleh muslimin. Jadi master di tempat mereka masing-masing. Quran-Quran yang sudah keburu ditulis dalam dialek lain selain dialek Quraisy itu dikumpulin sama khalifah, dibakar. Karena apa? Karena dialeknya bukan dialek Quraisy cara bacanya. Tapi mereka nggak ada usaha membakar Quran kok. Nah, cuman kertas doang dibakar, dosanya di mana? Justru pembakaran itu supaya bacaannya standar, sama-sama menggunakan dialek Quraisy gitu. Ya, tapi kan orang sudah ada mungkin keluar dari Arab, sudah bawa versi yang lain, yang versi bacaan ya, bukan versi tulisan ya. Makanya sekarang, atau pada waktu di Kairo itu, mahasiswa-mahasiswa yang di Kairo itu, ada yang membaca Quran dari Rasam Utsmani, ada yang membaca dari Rasam Waras, ada yang membaca dari Rasam apa lagi. Bacaannya doang beda-beda. Tapi tulisan Arabnya sama nggak? Sama, cuman tanda bacanya yang beda. Contoh orang baca Malik Yaumiddin sama Malik Yaumiddin, artinya beda nggak? Beda, tapi arti dikit. Yang Malik pendek artinya raja, yang Malik artinya penguasa. Penguasa sama raja bedanya apa? Mirip kan? Mirip. Nah, satu ayat nggak merubah arti. Dalam satu ayat, satu surat nggak merubah makna. Cuman gitu doang. Yang dicetak di Kairo tahun 1924 itu akhirnya menggunakan Rasam Utsmani. Yang bekas dari, yang mengikuti dari kodifikasi kedua pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Itu disebut Rasam Utsmani gitu. Nah, itu doang di print, yang direvisi apaan? Nggak ada ayat yang dipotong, dibuang atau ditambahin. Nggak ada. Ayatnya semua sama, cuman karena perbedaan cara baca gitu loh. Ihdinas siratal mustaqim atau ihdinas siratal mustaqim. Oh, yang salah yang mana? nggak ada. Ya udah, dua-duanya benar. Cuman cara orang ngomongnya aja. Yang benar TV apa TV? Sama sih ya. Hah? Sama. Ya, tapi kalau buat orang Cilacap yang benar TV apa TV? Cilacap mayoritas TV sih. TV. Kalau orang Sunda bilangnya apa?
TV pakai P. TV. Tapi kan yang dimaksud sama kan? Nah, itu. Katanya orang Sunda kan nggak bisa ngomong F katanya. Ya, Atau orang aku Sunda Sunda. bilang, oh enggak itu fitnah kata gitu. Cuman cara ngomongnya doang yang beda. Yang benar Friday atau Friday? Apa bahasa Inggris? Ada yang dua-duanya biasanya kok. Ada yang ngomong dua-duanya kan? Berarti dua-duanya benar. Kalau color bahasa Inggris, tulisan yang benar COLOR atau COLOUR. Color Yang benar. semua. Benar semua. Sudah gitu loh. Hanya variasi bacaan, bukan variasi tulisan. Tapi kalau Bible, variasinya variasi apa? Variasi tulisan ada, jumlah ayatnya beda, jumlah suratnya aja ada yang beda. Protestan 66 kitab, Katolik 73 kitab, ada Deuterokanonikanya. Ortodok 78 kitab, Ethiopia 81 kitab. Jumlah suratnya yang beda. Kalau Quran mau pakai Rasam Utsmani, mau pakai Waras, semua jumlah suratnya sama. Jumlahnya itu sama nggak? Sama. Cuman ada perbedaan sistem pemberian nomor ayat. Gitu. Cuman nomor ayat yang beda, tapi jumlah ayatnya sama. Jadi mungkin di sini ada ayat yang ini nomor sekian, ayat yang ini nomor 2, tapi yang di sini ada yang digabungkan gitu doang. Iya. Nomor Jumlahnya sama. Di sini ada yang kalimat basmalah dikasih nomor. Di sini ada yang kalimat basmalah nggak dikasih nomor. Gitu doang. dari situ. Apa yang direvisi? Gua pengen lihat yang direvisi apa. Iya sih, maksudnya berarti setiap belahan negara di bumi berarti ayatnya sama kan? Ayatnya sama, jumlah suratnya pun sama. Di Indonesia, Quran 114 surat. Di Maroko berapa? Sama. Di Cina berapa? Sama. Seluruh dunia sama jumlah suratnya. Tapi kalau itu Ortodok, Ethiopia, Protestan, Katolik, Yang lucu lagi ada kayak Bible ya Pak? itu ada. Ada kayak Bible, ada Negro Bible. Bible ngikut siapa sih kok? Ngikut yang King James Version. Pasalnya sama juga berarti? Sama kalau Totalnya- jumlah pasal sama jumlah ayatnya, karena diambil dari King James ya sama dengan King James. Berarti 66? 66. Oh, Cuman ada ayat-ayat yang dirubah terjemahannya. oh gitu. Iya, biar apa? Biar orang nggak salah paham terhadap kalangan lagi bete. Gitu. Iya kan lagi bete kan? Ih galau. Nah, apalagi? Sama Sekarang ada yang menghalangi Ardiansyah untuk kembali ke Islam nggak? Apa yang menghalangi Ardiansyah untuk kembali ke Islam? sebenarnya udah nggak ada sih kok. Nggak ada. Sudah percaya lagi Allah SWT, sudah percaya lagi rukun iman, Hanya ada 6 itu ya. ya, Cuman lupa sih urutannya. beriman pada Allah SWT, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, nabi-nabinya, hari akhir dan qada dan qadar. Iya, iya benar. Ini dari 6-6-nya ada yang nggak diimani nggak sama Ardiansyah? Nggak ada sih. Udah diimani semua? Iya. Ya udah. Apa lagi? Oke ya. Sebenarnya lebih ke kehidupan saya dong sih kalau maksudnya kan sih mau cerita dikit nggak apa-apa ya kok? Ya, jangan 2 jam tapi Enggak, maksudnya kan kemarin hati saya itu pernah kosong kok sebenarnya kok. Kosongnya? Cerita ke Melisa juga. Apa Oh, namanya? udah pernah curhat sama Melisa? Udah cuman dibaca doang kayak. Melisa. Ke Melisa juga iya. Iya. Oh, iya. Jadi kan kemarin kan Oh, temen Melisa terima curhat mah? saya malah Ada yang lebih panjang dari Ardiansyah deh kayaknya. oh iya. Ada yang panjang banget. Widih. Istrinya Jadi skizofrenia. waduh. Widih. Jadi kan ini kok si pelatih kurnya itu kan kemarin meninggal cewek. Seumuran si Melisa deh kayaknya di 34-an tahun. Badannya kayak Melisa juga? Iya. Widih. Cuman 30 dia kelahiran 94 sih. Oh, Iya. sama ya? Si Ya, Melisa. aku 92. Oh, 92. Iya. Enggak, dia bilang badannya sama kayak Melisa katanya. Sama, lebih tapi lebih gendut dia sih. Oh, gendutan dia katanya. Iya. Kan meninggal tuh. Terus? Nah, kan di karya di Semarang ya. Terus udah kan ada Miss. Kalau di Katolik kan nah itu sih kalau lucunya di Katolik tuh bentar ya kalau ini kan kok ibadah kok kayak hari-hari besar kayak Natal, Paskah kok bisa-bisanya ada apa gladi bersih gitu kan konyol gitu kan ibadah kok ada gladi bersih gitu kan Iya nggak konyol lah, kenapa? Konyol. Konyolnya kenapa? ya enggak kalau di Katolik Ya kalau ada acara drama atau apa ya gladi bersih ya nggak apa-apa. cuman kan itu masalah ibadah loh kok masa ya sih ibadah harus gladi bersih dulu gitu kan Ya kan karena ada dramanya ya, karena drama ya gladi bersih lah nggak apa-apa. Kalau yang Miko Sarika salah sebelah kiri atau sebelah kanan? Iya. Ya? iya benar Bang ngesotnya nanti. Ngesot. Wah lu
Parah lu besok. Karena dulu gue termasuk pemain yang nangis-nangis di belakang kok. Oh gitu ya? Gue pernah jadi Bunda Maria sekali. Oh pernah. Pernah jadi yang 3 cewek yang nangis-nangis di. Waktu lu jadi Bunda Maria lu pakai kerudung nggak? Pakai. Oh pakai. Pakai, tapi cuma kain doang. Iya. Iya. Kemarin juga ada dari gereja lain sih di Semarang ada yang gitu. Nah itu kan meninggal nih. Nah lama terus TikToknya saya itu kayak bikin takut gitu loh, maksudnya kayak tahu-tahu muncul kemana perjalanan roh orang kafir sama orang muslim gitu tahu. Itu dari situ kok kayak kosong gitu, kayak takut terus kosong mikirnya gitu. Kok bisa ya? Ya gitu aja sih kalau orang kafir kan ini ya, maksudnya dijamin masuk neraka gitu berarti apa gimana? Baca Quran. Di Itu. Quran ada. Yang memilih selain Islam disebut apa? Orang-orang yang apa? Kafir. Iya, orang-orang yang memilih selain Islam disebut apa? Nanti di akhirat disebut orang yang apa? Orang yang merugi kan? Oh, iya sih. Ya sudah. Di perjanjian lama, tadi mau masuk surga caranya gimana? Bertobat. Yesus ngajarin mau masuk surga caranya gimana? Bertobat juga. Di Quran caranya gimana? Quran ya sama sih, Ya sama. malah lebih komplit juga kalau Nah, udah tahu, pakai murtad lagi. saya juga aslinya udah pernah umroh sih kalau. Wih deh, Iya serius nggak bang, 2018 udah sampai pernah naik haji belum? belum. Udah pernah. Udah umroh tuh bisa murtad tuh gimana ceritanya ya, gue bingung. Gila. Udah bertobat. Gitu. Kalau lu dosa apa aja, nyolong, memperkosa, merampok, minum, makan yang haram, segala macam lu kerjain, terus lu nggak sempat tobat, tapi mulut dan hati lu tauhid, ya masih ada, nanti akhirnya akan tetap masuk surga. Ya walaupun dicuci dulu, celup dulu nih, Iya. ya secelup dua celup dulu nih. Tapi kalau lu mati dalam keadaan menyembah selain Allah, udah jangan berharap ke surga. Itu udah kekal kalau udah begitu. Iya kayak teman gue tadi itu kali ya. Iya. Nah sekarang kenapa kita harus mempercayai ayat-ayat yang di dalam Quran yang ngomongin seperti itu? Ya, standarnya apa? Kalau cuma petunjuk, perintah, larangan itu bisa aja buatan manusia. Tapi di Quran banyak ayat-ayat yang sudah dikonfirmasi sama sains zaman sekarang. Berarti kan ayat Quran itu tidak mungkin karangan seorang manusia. Iya. Itu yang harus diyakini. Karena Quran punya standar yang begitu tinggi, bahkan sains zaman sekarang mengkonfirmasi apa yang di dalam Quran. Berarti Quran tidak mungkin karangan manusia. Kalau Quran sudah bukan karangan manusia, bagaimana caranya kita menolak gitu? Iya betul. Terus cerita apa lagi ya? Nah, selama masih hidup, masih dibukain pintu tobat. Cuma saya kalau di kos bingung mau sholatnya gitu sih maksudnya. Kenapa? Tempatnya nggak ada. Ya ke masjid lah. Ke masjid Iya lah. maksudnya selain itu maksud apa kayak Sholat sunnah. kayak mau misalkan kayak mau tahajud gitu loh, kok masa ya ke masjid jam 2 gitu. Di kosan kenapa nggak bisa sholatnya? Tempatnya nggak ada Kecil. kenapa? Nggak Kecil. dipakai semua juga sama orang. Ya cari usaha, cari tempat yang bisa sholat. Ya di atas kasur aja kalau perlu. Emang gitu. Boleh, kenapa nggak boleh? Yang penting berwudu. Iya. Masa dari kasur nggak ada tempat yang bisa dipakai buat sholat itu sebelah kasur gitu? Nggak ada. Ada. Saya tuh kamar 2 orang. Lu di kos-kosan apa di sel sih? Gading. Sorry ya Pak. Mes aslinya sih. mes. Cuman ya itu namanya kan 2 orang sekamar kalau. Heeh. Ya masa nggak ada tempat buat sholat sama sekali? Nggak ada. Nggak ada makanya itu sempit. Ini nggak bingung juga. Ya pokoknya lu cari tempat yang bersih yang bisa buat sholat nggak apa-apa. Sholat fardu ya masjid lah. Itu tandanya cowok soleh kalau sholat fardunya di masjid. Kalau di rumah cowok soleha. Iya toh ya benar ya toh. Ada. Tuh. Petani-petani kalau sholat kalau nggak bisa ke masjid mana? Ya di sawah sholat. Di Amerika ada orang sholat di atas taksi. Bisa gitu. Islam itu agama yang walaupun kelihatannya banyak aturan, tapi juga mempermudah. Mempermudah. Belajar Islamnya harus yang totalitas. Iya, terus Orang Islam itu belajar Islam sampai kapan?
sampai meninggal. Sampai mati. Lalu belum belajar Islam sampai banyak, udah keburu murtad. Tapi ini kok bener ya kok. Gini, yang penting kamu harus punya komunitas. Iya makanya itu nggak punya teman sih aku dari. Komunitas itu penting. Salah komunitas bisa salah arah. Bukan kita diajari membenci orang lain, yang enggak, tapi kita cari komunitas yang seiman dengan kita supaya iman kita terjaga gitu. Sekarang cari komunitas. Kalau memang tadi Adriana bilang kan introvert. Iya. Nah, kalau memang nggak suka bergaul dengan banyak orang, ya melakukan kegiatan aktivitas yang bisa menambah iman. Belajar, riset, waktu luang gitu. Iya, saya itu paling nggak bisa berteman sama beramai-ramai itu. Paling mentok 2-3 gitu, nggak bisa sampai selebihnya gitu. Kalau pacar satu aja, jangan 2-3. Iya itu mah. Lah, apa lagi Lagi ya. tentang Islam? Makanya tadi saya ngomong, ketika kita menjalankan sebuah agama, ya pelajarin agamanya, pelajarin ajarannya. Jangan memperhatikan agama dari pelakunya. Kalau memperhatikan pelakunya, kalau ada orang ini tidak melakukan ajaran agamanya, jangan terus menyalahkan agamanya. Iya sih. Iya. Kan semua itu oknumnya ya, Tio. Iya. Dari ya apapun itu, mau Kristen mau Islam gitu kan Iya. harusnya. Setiap agama pasti punya kambing hitam. Iya. Itulah. Jangan mempersempit pandangan. Harus Iya, benar. harus luas. Harus bisa membedakan juga agama dan oknumnya. Gitu. Tapi Islam, orang-orang Islam yang baik ada nggak? Ada. Banyak kan? Ada. Cukup? Ada sih itu aja. Cukup? Alhamdulillah. Cadat. Iya boleh. Gitu dong. Itu keren. Tapi KTP-nya udah Islam ya? Tetap masih Islam ya? Masih. Udah. Sekarang pesan saya, hati-hati dengan lingkungan, komunitas, dan medsos. Hati-hati ini. Kita juga harus bisa membentengi iman dan akidah kita sendiri. Belajar agamanya dengan totalitas gitu. Ya walaupun kita kerja mencari nafkah, tapi agamanya juga jangan sampai lengah gitu. Iya. Ya. KTP-nya udah difotokopi belum, Mel? Ada sih foto KTP. Ada foto KTP-nya. Oke, kalau gitu kan nggak perlu sertifikat berarti kan? Masa nggak lama. Oke. Nanti pokoknya ingat pesan saya ya, kamu harus tetap belajar Islam sampai kapan? Sampai mati. Ya. Ya, sekarang gini aja, salaman sama saya. Ikutin 2 kalimat syahadat, ikutin 2 kalimat syahadat dalam bahasa Arab yang akan saya ucapkan. Nanti kita lanjutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada sesembahan yang hak selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dah, Muslim nih ya, istiqomah ya. Perangkat sholat ada? Nggak ada sih kok. Nggak ada. Nggak, ya itu nggak pernah bawa dari dulu. Jadi pas merantau pergi nggak bawa alat-alat sholat udah? Enggak. Oh aduh. Ini mau dikasih nggak Mel? Perangkat sholat? Belum. Masih ingat sholat kan? Masih. Bacaan Cuman ya masih itu lupa juga sih. Lupa. Kasih Quran man, kasih Quran. Kasih Quran sama itu buku-bukunya aja, sama sajadahnya. Jangan malu-maluin dong. Belajar agama lain boleh nggak? Boleh. Tapi belajar agama sendirinya harus lebih kencang daripada belajar agama lain gitu. Nah, berarti kan nggak perlu sertifikat kan? Nggak bisa. Nggak perlu. Karena KTP-nya udah Islam kan? Ya. Quran, buku ini juz sama Iqra. Masih perlu nggak? Enggak kan? Enggak sih. Nggak perlu ya, ini gua keluarin ya. Tadi juga ada yang
Kayak ini, kayak siapa? Kayak Ardiansa. Sama ini perlu. Boleh. Udah, ini ada sajadah nih, ada sajadah yang ada bacaannya nih, ya. Itu. Ini ada sajadah yang begini nih. Ada bacaan sholatnya, contekan nih, bacaan sholatnya. Oh, iya. Ya. Jadi nggak perlu guru kan? Enggak sih kok. Bisa jalan sendiri kan? Nah, mudah-mudahan sih koma. Cuman kalau ya itu tadi kayak komunitasnya gitu dari sini ada nggak sih kok? Komunitas kita kan komunitas mualaf. Iya sih. Iya. Cari komunitas yang sering ke masjid dong, ikut kajian. Cari-cari informasi. Ini ada Qur'annya ya, hati-hati ya. Iya. Lu tahu kan cara pegang Qur'an kan? Tahu. Nah, nanti lu jangan lupa pulang mandi lagi, mandi besar. Niatnya? Saya berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala, bahasa Indonesianya. Oh, iya. Bahasa Arabnya ada di buku petunjuk sholat. Oke. Ya, tinggal dihafalin aja. Lu nanti sholat taubat, cari di situ bukunya ada. Sholat taubat, ya. Mudah-mudahan Allah SWT menerima taubatnya Ardiansyah. Pokoknya selama masih hidup, selama masih ada napas di tenggorokan, kita masih bisa bertobat. Jangan sampai kita meninggal bukan dalam keadaan muslim. Nah, ya, itu yang penting. Itu yang harus jadi cita-cita hidup kita gitu. Kemarin-kemarin lu hidup tanpa contekan. Sekarang lu menjadi muslim, lu dikasih contekan. Gimana caranya supaya nanti pulang ke rumah yang benar? Contekannya apa? Sholat, zakat, puasa, baca Quran, amal soleh. Itu contekan. Kalau mau ujian nggak ada contekan, pusing kan? Bingung deh. Kalau ada contekan kan gampang kan? Iya. Nah, gitu. Ya. Istiqomah ya. Iya. Ya. Alhamdulillah. Ini tolong diterima. Kalau ada apa-apa, konsultasi lagi kita. Tanya, jangan sungkan-sungkan tanya. Nah, kalau mau masih belajar ini, Bible ini boleh, tapi kuatin dulu Islamnya. Ya, pesan saya gitu. Nanti itu belajar itu nanti lagi aja. Sekarang kuatin dulu Islamnya. Kalau mau perbandingan ya boleh sambil apa namanya mengamati atau melihat. Hati-hati di medsos makanya. Kalau kelihatan ini konten-konten yang orang-orang yang tidak seiman dengan kita, sudah lewatin aja. Kadang tuh kalau di medsos tuh yang keluar Mikana sama Edis gitu ya. Gitu. Nah kalau nontonnya Mikana ya Mikana ditantang debat face to face mau, Edis TV nggak mau. Yang nggak berani ya kok. Nah, iya kalau kita Islam maunya debat tatap muka, nggak punya duit kita modalin, kita bayarin. Mereka maunya di online doang, cuman bisa Ya di TikTok itu. narasi-narasi doang. Di TikTok. Itulah makanya. Kalau iman Islam kita udah kuat, nonton begitu nggak apa-apa, debat mereka nggak apa-apa. Tapi harus dengan cara yang baik. Nggak boleh menghina sesembahan mereka. Masih muda, masa depan masih panjang. Sebenarnya ya itu sempat kepikiran takut mati tapi dalam nggak muslim itu kan takut. Ya udah bagus itu, bagus. Ya, cukup. Cukup Pak. Alhamdulillah kalau gitu, mudah-mudahan Ardiansyah dan kita semua di sini dijadikan golongan manusia yang mengimani apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya, dan insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah SWT. Nah, ya, kencangin sholatnya. Iya Pak. Kalau lu sholat artinya lu mau menghamba kepada pencipta kita. Iya. Kalau lu nggak mau sholat berarti lu sombong, begitu. Sholat itu bentuk penghambaan yang paling tinggi. Alhamdulillah, selamat sekali lagi ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.